Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Lutfia Ardila dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang materi dan asas ketidakpastian Heisenberg. Di dalam suap ini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni ada postulat de Broglie, gelombang yang membahas mengenai gelombang materi, ada eksistensi gelombang materi, wujud gelombang materi, penafsiran fungsi gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg. Oke, langsung saja. Postulat de Broglie yang menyatakan gelombang materi. Nah, untuk mengetahui gelombang materi, kita harus tahu tentang entitas fisisnya. Jadi di gelombang materi itu ada beberapa entitas fisis, yakni ada partikel dan gelombang. Dan untuk mengetahuinya, maka kita perlu gejala interferensi. Di postulat de Broglie itu mengatakan bahwa watak ganda yang dimiliki oleh cahaya gelombang EM pada umumnya itu dimiliki oleh partikel material. Artinya, partikel material itu dapat menunjukkan watak gelombang ketika memiliki E dan bergerak dengan P. Dan Planck dan Einstein merumuskan bahwa E sama dengan HV sama dengan H omega per 2pi sama dengan H coret omega. Sedangkan P sama dengan H per lambda sama dengan H K per 2pi sama dengan H coret K. Selanjutnya ada eksistensi gelombang materi. Untuk membuktikan eksistensi gelombang materi, ada tidaknya kita membutuhkan eksperimen difraksi, yakni membutuhkan sebuah luas lensa, lebar celah, dan tetapan kisi. Nah, jika lambda per A itu lebih besar daripada 1, maka disebut wilayah optika fisis sehingga bisa diamati. Sedangkan lambda per A itu lebih kecil daripada 1, maka disebut dengan wilayah optika geometri dengan cahaya sebagai partikel. Sehingga gelombang partikel yang bersifat makroskopis itu sangat sulit dideteksi karena tidak menunjukkan watak gelombang. Jadi makroskopis ini masuk ke sini, wilayah optika geometris. Nah, pernyataan ini itu didukung oleh para ilmuwan seperti Davidson dan Gamow, Thomson, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Selanjutnya ada wujud gelombang materi. Nah, di wujud gelombang materi ini itu ada yang namanya partikel bebas. Apa sih partikel bebas itu? Partikel bebas adalah partikel yang tidak dipengaruhi oleh gaya apapun, yakni P harus sama dengan mv dan E itu konstan. Artinya tidak tergantung pada gelombang monokromatis dan kecepatan. Nah, ini adalah rumus gelombang monokromatis, yakni A0 sin kx min omega t, sedangkan kecepatan Vf sama dengan omega per k atau E per P. Nah, di sini adalah gambar gelombang monokromatis yang termodulasi. Nah, yang atas ini merupakan watak gelombang monokromatis pada saat T sama dengan 0. Sedangkan yang bawah ini merupakan partikel pada saat T sama dengan T0. Sedangkan ini itu potret gelombang yang layak untuk mendeskripsikan sebagai partikel. Jadi gelombang partikel. Nah, hasilnya untuk memadukan besaran gelombang, jadi hasil dari semua ini merupakan resultan dari gelombang monokromatis termodulasi, sehingga rumusnya seperti ini. Selanjutnya ada gambar gelombang. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada gambar gelombang yang sin 4x dan sedangkan yang ini adalah sin 6x. Nah, yang atas merupakan dua gelombang monokromatis ya. Ini merupakan gelombang monokromatis dengan besarnya itu sin 4x dan sin 6x. Sedangkan yang bawah ini merupakan gelombang yang dihasilkan oleh perpaduan dua gelombang monokromatis. Jadi ada sin 4x plus sin 6x ini yang hitam ini. Sedangkan yang biru ini
V atasnya ini yang besar, ini itu 2 cos E. Jadi perpaduan antara dua gelombang. Sedangkan yang ini merupakan pola grup gelombang yang dihasilkan oleh perpaduan beberapa gelombang monokromatis. Nah, ini adalah cacah gelombang yang dipadukan dan ini polanya. Jadi misalkan cacah gelombangnya ada 3. Nah, polanya seperti ini. Dempet gitu. Kalau gelombang ada 5 agak renggang, 7 renggang. Jadi semakin besar itu semakin renggang gitu ya. Dan untuk cacah ini tuh bisa dinotis ya. Kalau bilangan ganjil ada 3, 5, 7, 9, 11, 13 seperti itu. Jadi semakin besar bilangan cacahnya, maka semakin besar pula jarak antar gelombang, yakni atau bukit ke bukit, lembah ke lembah. Kalau semakin kecil seperti 3, ini jaraknya tidak terlalu panjang. Nah, berikut adalah penafsiran fungsi gelombang. Nah, menurut definisi gelombang, radiasi itu dapat digambarkan sebagai entitas kolektif medan listrik dan medan magnet yang merambat bersamaan dalam ruang. Dan rumusnya seperti ini, 1/4 epilepsi E titik E pangkat bintang. Seperti ini ya. Atau sama dengan 1/4 epilepsi E0 mutlak dikuadratkan. Nah, ini adalah modulus ya. Modulus adalah suatu fungsi yang kuadrat modulusnya, ini kuadrat modulusnya itu sebanding dengan rapat peluang persatuan volume untuk mendapatkan partikel di titik R saat T. Nah, untuk mengetahui rumus atau penafsiran dari fungsi gelombang, kita bisa lihat di sini bahwa fungsi gelombang itu memiliki berbagai banyak rumus. Kita bisa ambil ada rapat peluang posisi partikel, rumusnya seperti ini. Peluang pada saat T partikel berada dalam interval sekian seperti ini. Jadi ini itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan suatu soal. Jadi kalau misalkan soal menanyakan berapa rapat peluang posisi, langsung kita menuju ke persamaan 3.15. Jadi lebih gampang, langsung gitu, tinggal dimasukkan saja. Nah, kalau ini bedanya apa dengan yang tadi? Kalau ini itu kan hanya posisi partikel ya. Kalau ini tuh rapat peluang pada saat T partikel memiliki momentum P. Jadi bergantung kepada momentum. Nah, secara rumus jika dilihat sekilas itu hampir sama ya. Namun yang menjadi beda di sini itu ada tandanya. Ini tandanya seperti ini. Ini seperti rata-rata gitu ya. Jadi kita juga menghitung posisi dan juga momentumnya. Kalau ini hanya menghitung partikel saja, kalau ini ada momentum juga gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada azas ketidakpastian Heisenberg. Di azas ketidakpastian Heisenberg itu tuh menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Nah, kenapa hampir tidak mungkin? Karena sangat sulit sekali. Dan kenapa itu dikatakan azas ketidakpastian Heisenberg? Karena hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Karena sulit gitu ya untuk menemukan itu. Nah, prinsip ini tuh dicetuskan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Werner Heisenberg pada tahun 1927. Dan untuk prosedur penghitungan untuk mencari delta P dan delta E berdasarkan penafsiran Born melalui teknik transformasi Fourier, kita bisa melihat tabel 3.1. Di sini kita mendapatkan nilai dari delta X, delta P untuk beberapa fungsi gelombang osilator harmonis. Nah, ketika